Sedang apa kamu di sini, Ger? Saya sedang mencari pendaki lain untuk menolong teman saya, kek. Emangnya koncomu kenapa toh, Ger? Saya juga tidak tahu, kek. Dia tiba-tiba tidak sadarkan diri. Badannya juga dingin seperti orang yang ingin kena hipo. Orang, Ger. Temen kamu Sukmanya ditahan. Maksud kakek? Temen kamu melanggar pantangan yang fatal di gunung ini. Hal itu yang menyebabkan Sukma temanmu ditahan, Ger. Tapi pantangan apa, kek, yang sudah ia langgar hingga Sukmanya ditahan? Temenmu masih ada darah keturunan Cepu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Melanggar Sumpah Sang Raja, mendaki bersama keturunan Cepu di Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh Ristory, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Melanggar Sumpah Sang Raja, mendaki bersama keturunan Cepu di Gunung Lawu. Halo teman-teman, buat kalian yang mau ngirimin cerita ke Kang Slamet atau teman-teman semua kalau mau tanya-tanya, sharing-sharing pengalaman horor, bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ini ya. Dengan senang hati Kang Slamet sendiri yang akan membalasnya satu persatu. Selama ini Gunung Lawu dikenal sebagai pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan ada hubungannya dengan tradisi serta budaya keraton. Selain menjadi buruan para pelaku spiritual, Gunung Lawu juga sangat populer di kalangan pendaki gunung. Gunung yang terkenal angker dan menyimpan misteri ini memiliki mitos sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hal itu tak lain karena adanya beberapa peninggalan sejarah yang masih nampak di sekitar lerengnya, termasuk tempat moksa Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya sangat lekat kaitannya dengan Gunung Lawu. Secara administratif, Gunung Lawu berada di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Ngawi, dan Magetan, menjadi batas antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu masuk dalam jajaran 10 gunung tertinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga, sekaligus Seven Summit of Java. Sebagai pusat kegiatan spiritual, Gunung Lawu memiliki beberapa hal unik, mulai dari peninggalan sejarah, kisah Prabu Brawijaya V, mitos dan misteri yang selalu menjadi cerita turun-temurun di masyarakat sekitarnya maupun pendaki gunung. Pada masa akhir kerajaan Majapahit 1400 Masehi, kerajaan mengalami pasang surut di dalam pemerintahan Prabu Brawijaya V. Putra Brawijaya V yang bernama Raden Patah mendirikan kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak yang menjadi kerajaan besar di Jawa. Brawijaya gagal membujuk Raden Patah untuk kembali ke kerajaannya dan menolak jika kerajaan Demak menjadi bawahan kerajaan Majapahit. Berawal dari pemberontakan menantunya sendiri, Prabu Brawijaya pindah ke kerajaan Demak. Raden Patah bermaksud mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam, tetapi Prabu Brawijaya menolak ajakan Raden Patah. Prabu Brawijaya tidak ingin terus berdebat yang akan mengakibatkan peperangan dengan anaknya sendiri. Akhirnya memilih jalan untuk melarikan diri bersama pengikutnya ke Karanganyar. Geram dikejar pasukan Cepu, dalam persembunyian di puncak Gunung Lawu, Prabu Brawijaya mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu. Sawijine ana anggone wong Cepu utawi turunane Adipati Cepu pinara sajroning Gunung Lawu, bakal kageng nasib cilaka lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu. Yang artinya jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu.
Sampai sekarang, tuah sumpah raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya masih diikuti oleh orang-orang daerah Cepu, khususnya keturunan Adipati Cepu. Ada versi lain yang menceritakan tentang pelarian Prabu Brawijaya ke Gunung Lawu, dan kisah ini juga masih dipercaya masyarakat sekitar. Konon diceritakan bahwa Prabu Brawijaya pergi sendiri ke Gunung Lawu untuk menghindari pasukan Demak dan Cepu. Di tengah perjalanan menuju puncak gunung, dia bertemu dengan dua orang kepala dusun di kaki gunung bernama Dipa Manggala dan Wongso Manggala. Mereka menemani sang Prabu untuk mengasingkan diri di Gunung Lawu. Karena kesetiaannya kepada sang Prabu, Dipa Manggala diangkat menjadi penguasa Gunung Lawu hingga ke barat meliputi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Ke timur meliputi Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara hingga pantai utara. Dipa Manggala membawai seluruh makhluk gaib dengan gelar Sunan Gunung Lawu, sedangkan Wongso Manggala diangkat sebagai pati dengan gelar Kiai Jalak. Sampai akhir hayat Prabu Brawijaya moksa di Gunung Lawu, kedua kepala dusun ini melakukan tanggung jawab yang diberikan sang Prabu untuk menjaga Gunung Lawu. Sore itu, aku sedang berbaring di kursi bambu depan rumah melepas lelah setelah seharian membantu bapak memanen singkong di kebun. Aku baru 2 bulan lulus SMA karena belum mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk mengisi waktu menganggurku ya membantu bapakku di kebun. Tapi jangan salah, perkebunan singkong bapakku juga lumayan untuk mencukupi kehidupan kami. Sekalinya panen bisa sampai 30 karung besar. Sebelumnya perkenalkan, namaku Antasena Mahendra. Nama yang cukup bagus untuk seorang anak petani singkong ya. Entah bapakku mendapatkan nama Antasena itu dari mana. Yang ku tahu hanya arti nama Mahendra yang diambil dari nama lain Gunung Lawu. Karena memang tempat tinggalku tidak jauh dari Gunung Lawu. Ditambah lagi bapakku salah satu ranger yang ada di Gunung Lawu. Ia pernah bercerita padaku tentang pengalamannya dulu saat masih menjadi ranger di Gunung Lawu. Ia pernah tersesat seorang diri selama 4 hari saat melakukan pencarian pendaki hilang di tahun 90-an dulu. Hebatnya ia bisa bertahan hidup tanpa membawa makanan apapun. Ia bertahan hidup dengan memakan makanan yang ada di alam saat itu. Dan di hari saat ia kembali itu bertepatan dengan hari kelahiranku. Mungkin itu sebabnya ia memberiku nama Mahendra. Dering telepon membuyarkan lamunanku yang sedang melepas lelah sore itu. Saat aku lihat HP-ku, ternyata Reza, teman sekolahku dulu yang menelpon. Tumben sekali dia menelponku. Biasanya hanya mengirim chat WA. Halo, assalamualaikum Dra. Waalaikumsalam Za. Ngapa Za? Tumben nelpon. Sesok bisa nemenin aku mendaki ke Gunung Lawu, Ra? Kamu kan udah biasa ke situ. Besok? Mendadak banget, Za. Iya, besok. Aku 3 hari lagi mau berangkat ke Jakarta soalnya. Nah, sebelum berangkat aku sama temenku mau mendaki ke Lawu. Tenang, semua kebutuhan pendakian aku sing nanggung. Piye yo? Sebenarnya aku bisa saja menolak ajakan Reza saat itu. Namun karena ia memaksa dan mau membiayai semua kebutuhan pendakian, alhasil aku menerimanya. Sesuk aku ke rumah kamu ya jam 8. Ya wes yo Za. Ya memang aku sudah 4 kali naik turun Gunung Lawu. Tapi biasanya aku selalu meminta izin bapakku dari jauh-jauh hari sebelum melakukan pendakian ke sana. Namun kali ini Reza mengajakku sangat mendadak. Entah bapakku mengizinkannya atau tidak. Suara azan maghrib berkumandang. Ku basuh air untuk mensucikan diri dan bersimpuk kepada sang kuasa. Kuselipkan doa supaya aku diizinkan oleh bapakku untuk menemani Reza dan temannya besok mendaki Gunung Lawu. Selesai sholat, aku lihat bapakku sedang duduk di kursi bambu depan rumah seorang diri. Ini adalah waktu yang tepat untukku meminta izin ke bapak. Ku hampiri ia dengan membawa segelas kopi dan singkong goreng buatan ibuku. Pak, ini tak buatin kopi sama tak bawain singkong goreng. Tumben kamu buatin bapak kopi. Pasti ada maunya nih. Nggak kok pak. Dah ngomong wae. Mau minta apa? Aku besok mau daki ke Lawu ya pak. Nemenin temenku. Dia mau ke Jakarta tapi sebelumnya mau mendaki ke Gunung Lawu dulu.
Berapa orang kamu mau ke sana? Kayaknya 4 orang termasuk aku, Pak. Ya wes ya ora apa-apa. Tapi iku singkonge dimasukkan karung dulu. Kalau sudah selesai baru Bapak izinkan. Siap, Komandan. Lega rasanya bapakku mengizinkanku mendaki ke Lawu. Walaupun malam ini aku harus kerja rodi terlebih dahulu supaya benar-benar diizinkan. Setelah mendapatkan izin bapakku, aku bergegas mengerjakan apa yang disuruh bapak tadi supaya aku bisa melanjutkan menyiapkan peralatan pendakianku. Sinar mentari pagi sudah menunjukkan sinarnya di langit cakrawala yang cerah pagi ini. Aku sedang sibuk merapikan peralatan pendakianku. Semalam aku belum sempat untuk menyiapkannya karena ketiduran setelah memasukkan singkong ke karung. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30. Peralatan sudah selesai kumasukkan ke dalam keril. Aku menunggu Reza dan kawan-kawannya di depan rumah sembari menikmati udara pagi dengan segelas teh dan ngemil getuk yang dibeli ibuku sewaktu ke pasar tadi. Saat aku sedang enak-enak ngemil di depan rumah, tiba-tiba bapak menghampiriku dengan wajah yang serius. Dra, Bapak mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa toh, Pak? Kayaknya serius banget. Semalam Bapak mimpi kamu bakal ngalamin sesuatu masalah saat mendaki nanti, gara-gara satu orang dalam rombonganmu. Apa ya toh, Pak? Memangnya apa yang akan diperbuat orang itu sampai menimbulkan masalah, Pak? Bapak juga kurang tahu masalah apa yang akan diperbuat. Intine dia sudah membuat leluhur penghuni Gunung Lawu marah. Kamu harus hati-hati dan terus pantau ketiga temanmu itu ya. Ini, kamu bawa ini. Dupo? Iya, bakar dupo itu di setiap pos pendakian. Bacakan Al-Fatihah dan meminta perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Aku sedikit heran dengan bapakku yang tiba-tiba bersikap seperti ini. Tidak seperti pendakianku sebelumnya ke Gunung Lawu. Ia cenderung legowo saat aku mendaki ke Gunung Lawu. Tapi kali ini ia menyuruhku berhati-hati. Ketika sedang serius-seriusnya berbincang, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumahku. Assalamualaikum, Indra. Waalaikumsalam, Za. Masuk dulu, Za. Mereka segera masuk ke rumahku dan menyalami bapakku yang saat itu sedang duduk di teras. Pakde, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Loh, Naresa toh. Ternyata yang mau mendaki sama Hendra kamu toh, Za. Nggih, Pakde. Saya sama 2 teman saya namanya Putra dan Sukron. Hanya perbincangan kecil yang terjadi saat itu. Bapakku memang sudah mengenal Reza karena ia satu sekolah denganku dan ia sering aku ajak main ke rumah. Bahkan ia dulu sering menginap di rumahku. Setelah berpamitan dengan kedua orang tuaku, tepat pukul 8:15 kami berangkat berboncengan menuju base camp Ceto. Hanya membutuhkan 45 menit perjalanan dari rumahku menuju ke base camp. Sesampainya di sana kami menitipkan motor di rumah teman bapakku di dekat base camp. Kang Ali, nitip motor ya, Kang? Ucapku pada Kang Ali yang saat itu sedang santai sembari memberi makan Blackie, anjing kesayangannya. Rokok layar sebungkus ya. Jangankan rokok layar, rokok sak kapal-kapal tak tukono, Kang. Ucapku sambil tertawa. Seketika candaan kami saat itu terpotong karena lolongan Blackie dengan tatapan yang mengarah ke Putra yang sedang memarkirkan motor. Kang Ali merasa heran dengan peliharaannya itu. Tidak seperti biasanya Blackie melolong sambil menatap ke arah seseorang. Menurut Kang Ali, jika peliharaannya merasa tidak tenang hanya ketika ada hal buruk yang akan datang. Namun lolongannya kali ini benar-benar keras dan terus menatap tajam ke arah Putra. Seolah tidak memperbolehkannya untuk menginjakan kaki di Gunung Lawu. Seketika Kang Ali menarikku ke samping rumahnya dan berkata, koncomu iku bawa apa? Soalnya tidak biasanya Blackie melolong seperti itu loh. Aku juga gak tahu, Kang. Coba diperiksa tasnya masing-masing. Barangkali ada sesuatu yang kalian bawa. Iya, Kang. Aku segera menghampiri Reza dan kedua temannya dengan memberi alasan merapikan kembali barang bawaan masing-masing.
Mereka bertiga setuju dan mengeluarkan semua barang di teras rumah Kang Ali. Namun aku tidak menemukan barang apapun yang biasa dilarang saat melakukan pendakian. Karena tidak ada barang yang mencurigakan, kami memasukkan barang kembali ke dalam keril. Kang Ali tiba setelah memasukkan Blacky ke dalam kandang. Aku menghampiri Kang Ali dan mengatakan padanya kalau tidak ada barang-barang yang dilarang saat mendaki. Gak ada barang yang mencurigakan, Kang. Aneh. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa Blacky bersikap seperti itu, yo? Apa porsi makannya kurang? Mungkin, Kang. Wong majikannya aja makannya banyak. Ya wes, sing penting kamu hati-hati nanti saat mendaki, yo. Setelah menitipkan motor ke Kang Ali, kami berjalan menuju pos pendaftaran untuk membayar simaksi. Biasanya setelah melakukan pendaftaran, para pendaki di briefing mengenai medan dan estimasi perjalanan dari pos menuju pos selanjutnya. Namun karena petugas basecamp melihat rombongan ini mendaki bersamaku, ia tidak menyuruh kami untuk briefing. Mereka memang sudah menganggapku porter karena sering naik turun mengantar pendaki yang ingin mendaki ke Gunung Lawu ini. Jadi mereka percaya kalau ada aku, semua pasti aman seperti pendakian-pendakian sebelumnya. Setelah mendaftarkan diri dan membayar simaksi, sebelum berjalan menapaki jalur pendakian, aku mengajak mereka untuk berkumpul terlebih dahulu di depan gapura pintu masuk jalur pendakian Gunung Lawu via Ceto. Sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selalu dilindungi sampai kembali ke rumah tanpa kekurangan apapun. Berdoa mulai. Pukul 10, kami mulai melangkah menapaki jalur pendakian Gunung Lawu via Ceto ini. Dengan posisi Reza di depan, dilanjut Putra dan Sukron dengan aku yang berada di paling belakang, supaya aku bisa memantau mereka bertiga. Baru beberapa langkah berjalan, angin kencang tiba-tiba berhembus menggoyahkan pepohonan di pinggir jalur pendakian. Sebenarnya firasatku sudah tidak enak, namun aku mencoba berpikir positif. Karena aku lihat mereka bertiga sangat bersemangat. Tidak mungkin toh kalau aku membatalkan pendakian ini. Terlebih lagi, semua biaya sudah ditanggung oleh Reza. Semoga saja tidak terjadi apa-apa, ucapku dalam hati. Awal jalur pendakian ini berada tepat di samping Candi Ceto. Nantinya pendaki yang mendaki via Ceto ini juga akan melewati situs peninggalan sejarah lain, yaitu Candi Ketek. Setelah itu jalur pendakian akan berada di tengah kawasan kebun warga. Kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini. Jarak dari pos 1 dengan basecamp pendakian, perkiraan waktu perjalanan menuju pos 1 adalah kurang lebih 42 menit. Kami sangat menikmati perjalanan dengan candaan-candaan kecil hingga tak terasa. Sudah berada di Candi Ketek, mereka bertiga ingin berfoto sejenak dengan background candi peninggalan Majapahit itu. Namun saat aku ingin mengambil gambar mereka bertiga, kamera seperti tidak mau fokus ke wajah Putra. Beberapa kali ku coba tetap saja tidak bisa fokus. Anehnya lagi hanya wajah Putra saja yang ngeblur. Padahal sudah berganti posisi dan angle, tetapi tetap saja hanya wajah Putra saja yang selalu blur. Sedangkan Reza dan Sukron malah terlihat dengan jelas. Aku tidak mengatakan hal tersebut pada mereka dan terus mengambil gambar yang kusertai bacaan Al-Fatihah. Setelahnya wajah Putra bisa fokus di dalam gambar. Setelah cukup bersuah foto, kami kembali melanjutkan perjalanan dengan formasi yang sama. Dan tidak lama berjalan, kami sampai di pos 1 Mbah Beranti. Aku meminta untuk istirahat sejenak karena harus melaksanakan apa yang bapakku katakan, yang menyuruhku membakar dupa pemberiannya di setiap pos pendakian. "Za, bentar yo, aku mau ke sana sebentar." "Oh, oke, jangan lama-lama yo." Aku berjalan ke arah belakang pepohonan dan membakar dupa yang diberi bapakku dan membacakan doa Al-Fatihah. "Mbah, putune badhe nyuwun izin kangge dolan ing Gunung Lawu." Artinya Mbah cucunya mau meminta izin untuk main di Gunung Lawu. Selesai membakar dupa dan meminta izin pada leluhur yang ada di Gunung Lawu ini, aku segera menghampiri yang lainnya. "Lagi apa Mas? Tanya Sukron. "Biasa Mas, meminta izin sama leluhur yang ada di sini." "Emang kalau gak minta izin kenapa Mas?" "Ya sama seperti kita ketika ada seseorang yang tidak dikenal bertamu ke rumah kita dan tanpa meminta izin terlebih dahulu untuk masuk ke dalam rumah. Pasti kita akan menegurnya, bukan?"
Kita dengan mereka yang tak kasat mata sama-sama ciptaan yang kuasa. Alangkah baiknya kita bersikap sopan ketika mengunjungi tempat yang baru kita pijaki. Oh iya, satu lagi. Manggilnya jangan Mas, wong saumuran kok. Panggil Hendra wae. Dengan aku jelaskan semua ini, semoga saja mereka mengerti dengan maksud perkataanku. Sebelum melanjutkan perjalanan, aku memutuskan untuk sholat zuhur terlebih dahulu. Reza dan kedua temannya mengangguk di depan silter. Aku sudah mengajak mereka untuk ikut sholat berjamaah, namun tidak ada yang mau dengan alasan masih lelah. Ya, setidaknya aku sudah mengajak mereka ya. Selesai sholat, perjalanan kami lanjutkan menuju pos 2 Brakseng. Setelah pos 1, kami mulai memasuki kawasan hutan yang didominasi oleh pepohonan damar dan puspa. Kondisi jalur pendakian sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Perjalanan menuju pos 2 kami tidak mendapatkan hal-hal ganjil hingga tepat pukul 13.30 kami sampai di pos 2 Brakseng. Kami istirahat sejenak dan aku melakukan hal yang sama seperti di pos 1 tadi. Setelahnya kami segera bergegas melanjutkan perjalanan supaya tidak terlalu larut sampai di pos 5. Kondisi jalur dari pos 2 menuju pos 3 ini semakin terjal, melewati jalur pendakian yang didominasi oleh tanaman akasia gunung di samping kanan dan kiri jalan setapak. Paling tidak untuk kami sampai di pos 3 membutuhkan waktu sekitar 90 menit. Singkat cerita, kami sampai di pos 3 pukul 15. Di sini kami istirahat sejenak dan mengisi air supaya nanti saat di perjalanan kami tidak kehabisan stok air. Karena hanya di pos 3 ini saja untuk pendaki mengisi air hingga sampai ke puncak. Setelah membakar dupa di pos 3 serta mengisi persediaan air dan juga sudah mengisi perut dengan cemilan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Jalur menuju pos 4 cukup menanjak. Sepanjang jalur hanya ada pohon pinus di kanan dan kiri jalur. Di sini aku merasa seperti ada yang mengikuti. Namun aku tidak tahu apa itu, seperti sekelebat bayangan dari pohon ke pohon lainnya. Hingga di tengah perjalanan menuju pos 4 tiba-tiba Reza berhenti. Kenapa Zak kok berhenti? Ucap Putra. Ini ada burung jalak di tengah jalur, tiba-tiba turun dari pohon. Tinggal usir aja Zak, kalau gak tangkep jual di pasar mano. Ngaco gue Put. Aku pernah baca di internet kalau burung jalak di Lawu itu mitosnya jelmaan leluhur Gunung Lawu. Ucap Syukron. Mendengar perbincangan mereka, seketika aku berjalan ke depan menghampiri burung jalak itu dan berkata, "Mbah, putune badhe izin lewat nggih?" Burung jalak itu menggeleng seolah tidak mengizinkan kami untuk melanjutkan perjalanan. Namun setelahnya burung tersebut terbang kembali ke pohon yang ada di pinggir jalur. Kok burung itu menggeleng ya? Apa kami gak boleh melanjutkan perjalanan ini? Gumamku sambil melamun ke arah burung itu pergi. Seketika Reza menembuk bahuku membuyarkan lamunanku. Malah ngelamun. Ada apa emangnya dengan burung jalak itu? Iya Zah. Rapopo Zah. Wes ayo kita lanjut jalan lagi. Dah sore. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 17. Paling tidak kami baru sampai di pos 4 saat maghrib. Singkat cerita, kami sampai di pos 4 Pengik. Sesuai perkiraanku, kami sampai bertepatan dengan waktu maghrib. Aku segera mengambil wudhu menggunakan air yang tadi kami ambil di pos 3, sedangkan yang lain sedang melepas lelah bersandar di silter pos 4. Selesai sholat, aku membakar dupa lagi di pos 4 dan berdoa seperti sebelumnya. Namun setelah aku membakar dupa di pos 4 ini, tiba-tiba angin kencang berhembus, menggoyangkan pepohonan yang ada di sekitar. Aku merasa merinding saat angin itu mengenai tengkuku. Drak, mau hujan ya? Anginnya kayak pengen hujan nih. Kayaknya sih. Ya wis kita lanjut jalan aja biar bisa bangun tenda di pos 5. Ya wes ayo Drak, anginnya bikin merinding nih. Ucap Reza kepadaku. Di perjalanan menuju pos 5 entah mengapa suasananya sangat berbeda. Tidak ada suara serangga malam sama sekali, hanya suara angin yang berhembus menggoyangkan pepohonan. Firasatku mulai tidak enak ketika kabut mulai turun, tidak seperti pendakianku sebelumnya. Baru kali ini aku merasakan suasana mencekam seperti ini.
Pandangan mulai tidak jelas akibat semakin tebalnya kabut. Tak mau ambil resiko, aku menyuruh Reza, Putra dan Sukron untuk merapatkan barisan, karena sangat beresiko tersesat dengan kabut setebal ini. Teman-teman, rapetin barisan, jangan sampai terpisah. Masing-masing pegangan kairil yang ada di depannya. Lalu aku pegangan sopon, Dra, ucap Reza. Sini biar aku aja yang di depan, kamu belakang, Za. Takutnya malah salah jalur. Perlahan kami mulai berjalan dengan berpegangan keril satu sama lain. Jarak pandang hanya 1 meter. Jalur di hadapanku sama sekali tidak terlihat tertutup kabut. Aku hanya bisa menunduk supaya tidak salah pijak dan tetap berada di jalur. Namun ketika aku melihat ke depan, ternyata di balik pohon samping jalur, mataku menangkap siluet putih yang sedang berdiri di samping pohon tersebut. Seketika pikiranku sudah kemana-mana. Semoga siluet putih itu bukan sosok yang ada di pikiranku. Ketika sudah semakin dekat, siluet itu perlahan semakin jelas. Terlihat seperti kain putih terurai dan semakin dekat. Detak jantungku semakin berdegup kencang. Keringat mulai muncul di keningku. Sebelum melewati sosok tersebut, aku menyuruh yang lain untuk fokus lihat ke depan dan tidak melihat ke arah kanan ataupun kiri jalur. Kalian bertiga, kalian fokus lihat bawah aja ya, jangan lihat kanan kiri. Emang kenapa, Ndra? Gak apa-apa, takut salah pijakan nanti malah bisa keseleo. Oh, kirain kenapa? Ucap Putra. Aku yakin jika memang siluet putih itu benar-benar sosok yang ada di pikiranku, mereka pasti akan lari dan akan mengakibatkan kita terpisah. Perlahan aku berjalan sembari menunduk ke jalur. Jantungku serasa mau copot. Aku kira perasaan tegang seperti ini hanya ada di film-film. Namun saat ini aku merasakannya sendiri. Rasa takut yang benar-benar menyelimuti tubuhku. Dengkulku pun terasa sangat lemas dan keringat pun semakin bercucuran. Padahal ini malam hari dan di gunung, tapi keringatku justru malah semakin membasahi keningku. Ya Allah, semoga pikiranku ini salah. Saat tepat berada di depan pohon tersebut, aku mencoba melirik ke arah sosok yang berada di samping pohon itu. Kuperhatikan perlahan dari bawah ke atas. Dan benar saja mataku menangkap sosok kain putih yang berlumuran darah dan tanah merah. Rambutnya menjuntai ke bawah dengan wajah yang benar-benar sangat hancur. Aku berusaha tetap tenang ketika melewati sosok tersebut. Semoga saja temanku yang lain tidak ada yang melihat sosok itu, tapi... Astagfirullahaladzim, kuntilanak! Mendengar Sukron berteriak seperti itu, sontak Reza dan Putra juga melihat ke arah yang dilihat Sukron. Dan benar saja seperti yang kutakutkan tadi. Putra, Sukron dan Reza berlari melewatiku. Aku mencoba menyuruh mereka tetap tenang, namun Putra dan Sukron sudah berlari lebih dulu hingga tak terlihat oleh pandanganku. Beruntung aku masih bisa menarik tangan Reza untuk tidak lari. Za, jangan lari, tenang Za. Jangan lari, nanti malah salah jalur. Tapi nanti kalau kuntilanak itu nyekek kita gimana, Dra? Tenang, Za. Setauku makhluk seperti itu tidak ada yang bisa menyentuh kita. Kita baca doa sambil jalan pelan-pelan buat nyusul Putra dan Sukron. Baca doa apa, Dra? Apa aja yang penting baca doa. Aku dan Reza kembali berjalan menyusul Putra dan Sukron dengan lantunan doa yang terus kubaca. Namun sepertinya ada yang salah dengan Reza. Aku tadi menyuruhnya untuk membaca doa, tapi samar-samar aku mendengar doa yang ia bacakan. Doa ini kan... Gue harap turu, malah baca doa mau tidur. Lah katanya doa apa aja, Ndra? Yo sih, tapi gak doa mau tidur juga, Za. Terus doa apa, Ndra? Ya baca Al-Fatihah ngono loh. Jangan bilang kamu gak hafal Al-Fatihah. Enak aja, yo bisa. Yo wes baca itu. Makanya kalau disuruh ngaji sama bapakmu, jangan malah bolos main PS. Kalau udah kayak gini, kamu mau ajak kuntilanak itu main GTA 5? Yora lah. Paling main Mortal Kombat. Oh tak tinggalin loh kamu. Ya jangan Tondra, aku cuma bercanda. Ya beginilah orang yang dulunya selalu bolos ngaji. Untuk kalian yang sama seperti Reza ini, cepat-cepat belajar ngaji untuk yang muslim. Kita nggak tahu kapan dan di mana kita akan mengalami hal seperti gue ini loh.
Dari sisi Sukron dan Putra yang sudah lari terlebih dahulu, kini mereka berhenti di sebuah percabangan. Kron, kita ambil jalan mana nih? Aku juga nggak tahu, Put. Apa kita tunggu Indra sama Reza aja? Tapi kalau kuntilanak itu nongol lagi gimana? Enggak, kayaknya udah aman kok. Mereka duduk bersandar di sebuah pohon samping jalur untuk melepas lelah sembari menungguku dan Reza yang sedang menyusul di belakang. Putra mengambil air mineral di tasnya untuk membasahi tenggorokannya yang terasa sangat kering akibat lari tadi. Setelahnya ia memberikannya ke Sukron. Ketika Sukron akan meminum air tersebut, dengan mendongakkan kepalanya, matanya melihat seperti rambut panjang menjuntai ke bawah yang berasal dari pohon tempat mereka bersandar. Perlahan ia mendongakkan kepalanya lebih ke atas, memastikan apakah itu benar rambut atau hanya akar-akar pohon yang menjuntai. Ketika matanya tepat mengarah ke atas pohon, seketika Sukron menelan ludahnya sambil menepuk-nepuk bahu Putra. Put, Put, apaan sih, Kron? Kita lari lagi aja yuk. Ya ampun, Kron, capek aku lari terus. Mending tunggu Indra sama Reza dulu. Tapi Put, kita lagi ditontonin sama mereka. Tontonin apaan sih, Kron? Melihat Sukron yang sedang mendangak melihat ke atas, Putra coba mengikuti arah yang dilihat Sukron dan... Kron, aku suara kesel. Biarin Reza sama Hendra nyusul kita di pos 5 aja. Yuk lari. Ayo. Tepat ketika mereka berdiri, tiba-tiba sosok-sosok yang berada di atas pohon tertawa cekikikan. Ya, itulah adalah kuntilanak yang tadi. Namun kali ini tidak hanya satu sosok saja yang duduk di pohon itu. Jumlahnya ada 5 bahkan lebih. Semua sosok tersebut tertawa cekikikan secara bersamaan. Seketika Sukron dan Putra berlari dengan mengambil jalur kanan dari percabangan tersebut. Karena saking takutnya, mereka tidak peduli jalur yang mereka pilih ini benar atau salah. Mereka terus berlari tunggang langgang tanpa memperhatikan jalur. Hingga di tengah perjalanan, Putra tiba-tiba jatuh seperti tersandung sesuatu. Sukron yang melihat Putra jatuh segera berlari menghampirinya. Kamu gak apa-apa, Put? Tanya Sukron sembari membantunya untuk berdiri, namun terjatuh lagi karena merasa sakit di bagian pergelangan kakinya. Sukron mencoba melihat pergelangan kaki Putra. Terlihat ada bekas seperti telapak tangan seolah ada yang menarik kakinya hingga ia terjatuh. Namun Sukron tidak memberitahukannya dan mencoba memijat kaki Putra. Namun justru Putra malah tambah merintih kesakitan. Wes, gak usah dipijetin, Kron. Bukannya sembuh malah tambah sakit kakiku ini. Ya wes, kita nunggu Indra sama Reza aja di sini. Mata mereka mencoba melihat sekeliling memastikan bahwa tidak ada sosok-sosok kuntilanak tadi. Mereka takut apabila sosok-sosok tadi masih mengikutinya. Sedangkan kaki Putra masih terasa sakit untuk berjalan. Mereka berdua hanya berharap aku dan Reza segera sampai di tempatnya. Sedangkan aku dan Reza masih terus berjalan dengan bersolawat supaya tidak ada sosok yang mengganggu kami lagi. Pikiranku bercampur aduk antara takut dan cemas dengan nasib Sukron dan Putra. Semoga saja mereka tidak memilih jalur yang salah. Kami sampai di sebuah percabangan jalur, akan tetapi seingatku perjalanan menuju pos 5 tidak ada percabangan jalur. Ini seperti bukan jalur yang biasa dilewati. Aku dan Reza berhenti sejenak untuk memastikan jalur yang mana yang akan aku pilih. Dra, gimana? Kita mau lewat kanan atau kiri? Sebentar, Za. Aku mencoba menerangi ke arah bawah dengan headlamp. Barangkali aku menemukan bekas jejak kaki Putra dan Sukron. Dan benar saja, aku menemukan jejak yang mengarah ke jalur sebelah kanan. Mereka kesini, Za. Kabut perlahan mulai hilang, tidak separah tadi. Kami mempercepat perjalanan supaya bisa mengejar Sukron dan Putra. Za, jam berapa sekarang? Jam 9, Dra. Hah? Jam 9? Emang kenapa, Dra? Harusnya kita sudah sampai dari sejam yang lalu di pos 5. Maksud kamu kita tersesat? Aku gak ngerasa kalau kita salah jalur. Semoga saja enggak sih. Kami terus menapaki jalur mengikuti jejak kaki Sukron dan Putra. Tidak lama kemudian aku seperti melihat seperti cahaya headlamp di jalur yang ada di depanku.
Aku dan Reza mempercepat langkah, menghampiri cahaya tersebut. Benar saja, ternyata itu adalah Sukron dan Putra yang sedang memegangi pergelangan kakinya. Kron, kaki Putra kenapa? Tadi kesandung apaan? Gak tahu. Kayaknya keseleo deh dia. Sini coba aku lihat. Aku mencoba melihat pergelangan kaki Putra dan mengurutnya secara perlahan. Sakit, Dra. Sekarang coba digerakin. Iya udah mendingan, Dra. Makasih ya. Wih, ini nih ternyata temanku ini titisan Mak Erot. Mak Erot gundulmu. Sedang asik-asiknya berbincang, tiba-tiba Sukron membuatku menengok ke arahnya karena perkataan yang keluar dari mulutnya. Kalian nyium bau sesuatu gak sih? Seperti bau bangke. Sontak aku, Reza dan Putra mencoba mengendus-endus memastikan perkataan Sukron. Samar-samar hidungku juga mencium bau tersebut. Namun semakin diendus, bau itu semakin tajam menusuk hidung kami. Dan iki sapa sing urung atus? Iku Sukron paling. Sembarangan kalau ngomong, ucap Sukron yang dilanjutkan menyentil pergelangan kaki Putra. Aduh, bocah semprol. Aku hanya diam mendengarkan mereka yang saling tuduh, memfokuskan penciuman mencari dari mana bau tersebut berasal. Bau tersebut mengarah ke semak-semak yang berada di belakang Putra. Aku mencoba memfokuskan pandanganku ke arah semak-semak itu. Perlahan bentuknya semakin jelas. Ternyata bau itu berasal dari sosok yang aku lihat itu. Sosok berkuncup dengan wajah hitam seperti terbakar dan terus mengeluarkan cairan dari sela-sela kulitnya yang terkelupas. Aku berusaha tenang, jangan sampai kejadian sebelumnya terulang lagi. Lebih baik aku segera mengajak mereka untuk jalan lagi. Put, kaki kamu udah mendingan kan? Wes Ki, udah gak sakit kayak tadi. Ya udah, ayo jalan lagi. Kayaknya pos 5 udah gak jauh lagi. Mereka bertiga mengiyakan ajakanku untuk berjalan kembali, padahal aku tidak tahu pos 5 masih jauh lagi atau tidak. Namun daripada nanti mereka lihat sosok itu dan terpisah lagi, lebih baik aku berbohong sedikit pada mereka. Hening. Tidak ada perbincangan apapun di antara kami. Samar-samar kupingku menangkap suara-suara yang tidak wajar. Seperti suara cekikikan yang terdengar lirih, suara geraman hingga suara tangisan seorang wanita yang terisak-isak. Aku rasa mereka bertiga juga mendengarnya. Dan mungkin itu yang membuat mereka diam tak berbicara sedikit pun. Hanya berpegangan erat dengan carrier satu sama lain. Di tengah perjalanan, ketika aku berhenti mendadak, sontak Putra yang saat itu berada di belakangku menabrakku dan bertanya, "Kenapa, Ndra? Kok berhenti?" "Tunggu sebentar." "Ano apa sih, Ndra?" "Meneng sek." Bagaimana aku tidak berhenti mendadak? Tepat di depanku aku melihat seperti kain merah melayang dari kejauhan mengarah ke arah kami. Semakin dekat sosok itu semakin jelas rupanya. Ternyata itu adalah sosok kuntilanak merah. Ia terbang tepat mengarah ke tempat kami. Aku mulai panik. Sosok ini lebih menyeramkan dari sosok yang sebelumnya kami temui di perjalanan tadi. Wajahnya benar-benar hancur dengan belatung yang menggeliat di sela-sela kulitnya. Sosok tersebut semakin mendekat. Badanku seolah terpaku dan tidak bisa digerakkan. Jongkok semua cepet. Ucapku menyuruh Putra, Sukron, Reza untuk menunduk, namun Reza tidak menggubris perkataanku. Ia justru penasaran mengapa aku berhenti tiba-tiba dan menyuruh semuanya untuk jongkok. "Ano apa sih, Ndra?" tanya Reza yang masih berdiri. Belum sempat aku menjawabnya seketika Reza berucap istighfar dan ikut berjongkok. "Astagfirullahaladzim, apa itu? Kan udah aku suruh jongkok. Kamu gak ngomong, cowok. Kalau ada ibu ikuti lana." Kami bertiga meringkuk tertutupkan keril masing-masing saat sosok tersebut tepat berada di depan kami. Lantunan ayat-ayat suci terus aku ucapkan dengan keringat yang semakin bercucuran, dan tepat saat sosok tersebut melintas di atas kami. Dengan mata tertutup aku bisa merasakan helaian kain merah menyentuh kepalaku. Aku berharap sosok tersebut tidak mengganggu kami. Baru kali ini aku merasa takut hingga membuat jantungku berdegup kencang. Siapa yang tidak takut ketika kuntilanak merah melintas di atas kepala yang jaraknya hanya sejengkal saja?
Setelah aku tidak merasakan lagi helaian kain yang mengenai kepalaku tadi, aku mencoba membuka mataku perlahan untuk memastikan sosok itu masih ada atau tidak. Udah. Wes gak ono. Tenan, udah gak ada, Ndra. Iya, tenan. Mereka pun satu persatu membuka matanya dan melihat sekeliling. Aman kan? Putra dan Sukron mengangguk, namun ada yang aneh. Oleh si Reza, ia melihat ke arahku dengan memasang ekspresi wajah seperti orang yang ingin menangis. Ndra, jangkrik gue, Ndra. Aman-aman kudulmu. Lihat itu yang di pohon siapa? Sontak aku, Putra Sukron, melihat ke arah yang ditunjuk Reza dengan bola matanya itu. Benar saja itu adalah kuntilanak merah yang tadi. Ia melihat ke arah kami seperti orang yang sedang melihat sebuah pertunjukan sambil mengayun-ayunkan kakinya. Setelah melihat sosok tersebut, seketika kami saling pandang satu sama lain. Aku punya rencana supaya sosok itu tidak terlihat lagi. Rencana apa, Ndra? Mending kita lari wae, Siti. Kakimu aman kan, Put? Ya wes, ayo, Ndra. Kakiku udah gak sakit lagi kok. Semua sepakat untuk berlari hingga sosok itu tidak terlihat oleh mata kami. Ketika kami bersiap untuk berlari, sosok tersebut tertawa dengan suara yang sangat menyeramkan. Suara cekikikannya menggema ke seluruh hutan yang ada di Gunung Lawu ini benar-benar sangat menyeramkan. Kami terus berlari menyusuri jalur yang entah ini benar atau tidak. Hingga kami bertemu sebuah pohon akasia besar. Dirasa situasi sudah aman, kami berhenti berlari dan bersandar ke pohon tersebut untuk melepas lelah. Aku benar-benar tidak habis pikir. Tidak biasanya aku mengalami hal-hal ganjil seperti ini. Apa mungkin kata bapak benar, salah satu dari kami ada yang membuat leluhur-leluhur yang ada di Gunung Lawu ini marah, sehingga kami mendapatkan gangguan seperti ini. Tapi apa penyebabnya dari semua ini? Aku belum menemukan kesalahan apapun dari mereka bertiga. Aku sendiri pun juga tidak melakukan kesalahan apapun. Sudahlah, lebih baik aku ngopi terlebih dahulu. Barangkali bisa tenang dan tidak berpikir yang aneh-aneh. Guys, aku mau buat kopi. Ada yang mau sekalian gak? Aku sekalian, Ndra. Iya, aku juga, Ndra. Kamu enggak, Za? Wedang jahe sama sego kucing ada gak, Ndra? Oh, ini bukan angkringan, jangkrik kok. Ucapku sembari melempar bungkus kopi yang baru aku ambil dari tas. Putra dan Sukron hanya tertawa melihat tingkah Reza. Ya, memang bocah yang satu ini sifatnya tidak pernah berubah sejak di sekolah dulu. Selalu saja ada tingkah tidak terduga yang membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Walaupun seperti itu, Reza ini orangnya sangat solid dan sedikit royal. Ia tidak akan merasa senang apabila temannya tidak ikut senang juga. Maka dari itu aku sangat bersyukur memiliki teman seperti Reza. Kopi sudah siap dan rokok sudah menyala. Kini hanya tinggal berbincang tentang keadaan-keadaan dunia yang seharusnya tidak penting untuk kami bahas. Hingga kami lupa dengan kejadian-kejadian yang sudah kami lewati tadi. Karena saking asiknya berbincang dengan Reza dan Sukron, tanpa kusadari sejak tadi Putra hanya diam saja dengan tatapan yang kosong. Aku yang melihat ia seperti itu, seketika aku mendekat untuk menanyakan keadaannya. Put, jangan ngelamun. Ucapku sembari menepuk bahunya, namun Putra hanya diam saja dengan tatapan kosong. Reza juga ikut mencoba untuk menyadarkannya dengan menepuk-nepuk pipinya, namun masih tetap sama. Hingga tiba-tiba Putra tersadar dan ketakutan. Jangan bawa aku. Kamu kenapa, Put? Enggak, jangan bawa aku. Tenang, Put, tenang. Ini aku Hendra, Reza dan Sukron juga. Kamu kenapa, Put? Tadi ada pasukan naik kuda mau bawa aku. Mana gak ada, Put. Tadi ada. Mereka maksa aku untuk ikut dengan mereka. Sudah, mending kita lanjut jalan aja, Ndra. Kasihan Putra ketakutan gitu. Kami segera merapikan peralatan yang tadi kami keluarkan untuk membuat kopi. Setelahnya kami bergegas berjalan kembali. Untungnya jalan sudah mulai terlihat karena kabut sudah mulai menipis. Di perjalanan Putra selalu menoleh ke sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada sosok yang ingin membawanya tadi. Aku berusaha sebisa mungkin membuatnya tenang dan melupakan apa yang terjadi dengannya tadi.
Mungkin ia hanya kelelahan sehingga membuatnya jadi berhalusinasi yang tidak-tidak. Untungnya perjalanan kami kali ini melalui jalur yang benar menuju pos 5. Aku hafal dengan patokan-patokan jalur pos 5 ini. Dan tidak berselang lama kami menemukan plang yang bertuliskan pos 5 Bulak Peperangan. Alhamdulillah sampai juga di pos 5. Ucap Reza. Jarum pendek sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami bergegas membangun tenda agar bisa memasak dan langsung istirahat. Memang sangat melelahkan sekali perjalananku kali ini. Aku yang sudah terbiasa naik turun Gunung Lawu saja sangat kelelahan. Apalagi mereka yang baru mendaki ke sini. Kami membagi tugas, aku dan Reza mendirikan tenda dan mencari kayu bakar. Sedangkan Putra dan Sukron menyiapkan makanan untuk mengisi perut kami yang sejak tadi sudah bergumam. Setelah tenda berdiri dan api unggun sudah menyala, kami menyantap makanan bersama di depan api unggun. Tenaga seperti terisi kembali setelah memakan makanan yang menurutku sedikit keasinan ini. Tapi karena lapar, perut kami tidak bisa menolak makanan tersebut untuk menyantapnya. Besok mau sampai jam berapa, Ndra? Jam 4 aja biar bisa lihat sunrise. Ya wes, mending sekarang kita tidur. Badan sudah tidak bisa diajak kompromi lagi nih. Pegel semua. Ya sudah, kalian tidur duluan aja. Aku mau mengqadha sholat dulu. Tadi belum sempat sholat isya soalnya. Mereka bertiga pun segera masuk ke tenda untuk tidur. Sedangkan aku mengambil air untuk mensucikan diri. Ketika aku sedang sholat, aku merasa seperti ada seseorang di belakangku yang membuatku menoleh dan mengulang sholatku lagi. Aku merasa heran padahal tidak ada siapa-siapa di belakangku. Tapi entah mengapa ketika aku sedang sholat seperti ada ramai seseorang di belakangku. Hingga mengulang yang ketiga kalinya aku mencoba khusyuk dan mengeraskan suara seperti menjadi imam. Tepat saat aku mengucapkan salam, ekor mataku sedikit melihat seperti ada orang-orang dengan berpakaian adat Jawa yang sedang mengucapkan salam juga. Selesai berdoa, aku mencoba melihat lagi ke arah belakangku. Reza yang saat itu belum tidur tiba-tiba memanggilku untuk masuk ke dalam tenda. Kenapa, Za? Di dalam tenda hanya Reza yang masih belum tidur, sedangkan Sukron dan Putra sudah terlelap. Tadi kamu sholat sama siapa, Ndra? Yo, aku sholat sendiri tak. Emang sama siapa? Putra dan Sukron sudah tidur. Kamu sendiri udah di tenda juga. Ucapku yang heran dengan pertanyaan Reza. Tadi pas aku mau ambil minum yang ketinggalan di depan api unggun, aku ngeliat kamu lagi sholat berjamaah sama orang-orang berpakaian adat Jawa. Hah? Masa sih? Aku kaget mendengar penjelasan Reza yang melihatku sedang sholat berjamaah. Berarti yang tadi aku lihat itu benar kalau ada yang ikut sholat denganku, namun aku tidak mempermasalahkan itu. Mungkin itu sosok-sosok jin muslim yang ada di Gunung Lawu ini. Aku sampai gak jadi keluar buat ngambil minum gara-gara ngeliat hal itu. Wes, gak usah dipikirin. Tak ambilin minumnya, tunggu sebentar. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan supaya Reza tidak berpikiran yang tidak-tidak. Setelah aku ambilkan minum, aku menyuruhnya untuk segera tidur. Aku juga sebenarnya sudah ngantuk. Namun aku ingin memastikan kalau teman-temanku sudah tertidur terlebih dahulu. Karena aku takut terjadi sesuatu pada mereka semua. Setelah aku pastikan semuanya sudah terlelap, aku segera menyusul mereka untuk mengistirahatkan diri supaya tidak kesiangan saat summit nanti. Semoga tidak terjadi apa-apa pada mereka hingga kami pulang nanti. Baru 1 jam aku tertidur, tiba-tiba Sukron membangunkanku dengan memasang wajah yang panik. Ndra, bangun Ndra. Kenapa sih Kron? Putra gak ada, Ndra. Mendengar itu aku segera bangun untuk memastikan perkataan Sukron. Dan benar saja, Putra sudah tidak ada di dalam tenda. Aku melihat ke arah pintu tenda yang seletingnya sudah terbuka. Aku bergegas untuk keluar dan menyuruh Sukron membangunkan Reza. Di luar aku melihat sekeliling mencari keberadaan Putra, namun jarak pandangku tertutup oleh kabut. Aku mencoba melihat ke bawah mencari bekas jejak Putra seperti yang tadi kulakukan saat kami terpisah. Dan untungnya aku masih bisa menemukan bekas jejak Putra dengan patah-patahan ranting dan rumput-rumput yang terinjak. Jejak tersebut mengarah ke arah belakang tempat kami mendirikan tenda. Terus kuikuti jejak tersebut dengan sayup-sayup mendengar suara gending gamelan.
Aku sudah tidak heran lagi dengan suara gede gamelan yang muncul di Gunung Lawu ini, karena di pendakianku sebelumnya juga aku sering mendengarkannya. Mungkin karena sudah terbiasa, maka dari itu aku tidak takut lagi ketika suara gamelan ini muncul. Sekitar 20 meter aku berjalan mengikuti jejak Putra. Samar-samar aku melihat seperti ada seseorang yang sedang terbaring di tanah. Karena masih gelap dan diselimuti kabut tipis, aku tidak bisa melihat dengan jelas apakah itu Putra atau bukan. Namun entah mengapa kakiku seolah mengarahkanku untuk menghampirinya. Benar saja, ternyata itu Putra yang sudah tidak sadarkan diri. Seluruh badannya terasa dingin, namun aku bisa merasakan denyut nadi di pergelangan tangannya. Dengan segera aku menggendong Putra menuju ke tenda. Yang aku takutkan Putra terkena hipotermia. Bagaimana aku tidak takut? Ia terbaring hanya dengan kaos oblong tanpa menggunakan jaket. Aku yang menggunakan jaket tebal saja, hawa dingin sangat terasa menusuk-nusuk tulangku. Sukron dan Reza sudah menungguku di depan tenda. Mereka segera berlari ke arahku saat melihat aku yang sedang menggendong Putra. Putra kenapa, Ndra? Kita bawa dia ke dalam tenda dulu. Sesampainya di dalam tenda, segera ku baringkan Putra dan memakaikan jaket. Kron, masak air buat ngangkatin Putra. Sebenarnya Putra kenapa sih, Ndra? Aku juga gak tahu siapa pas aku temuin. Dia udah terbaring di tanah. Alah Biung, badannya dingin banget, Ndra. Iya, Za. Yang aku takutkan dia terkena hipotermia. Tapi kayaknya aku bawa aluminium foil. Sebentar ya. Aku segera membongkar carrierku untuk mengambil aluminium foil yang ku bawa saat ingin mendaki gunung. Tapi setelah ku keluarkan semua isi carrierku, aku tidak menemukannya. Tidak mungkin aku lupa, karena saat merapikan peralatan di rumah sudah aku masukkan ke dalam carrier. Aku tidak merasa mengeluarkannya dari carrierku. Aku mencoba mengingat kembali kemana aluminium foilku itu. Astagfirullahaladzim. Kepriben, Ndra? Aku lupa masukin aluminium ke tas waktu bongkar barang di rumah Kang Ali. Terus sekarang gimana, Ndra? Aku coba tanyain ke pendaki lainnya. Tadi aku lihat seperti ada cahaya lampu tenda sewaktu mencari Putra. Ya wes, hati-hati, Ndra. Aku mengambil air mineral untuk kutukarkan dengan aluminium foil dengan pendaki lain dan bergegas keluar mencari pendaki yang berada di sekitar pos 5. Semoga saja mereka ada yang membawa aluminium foil. Aku tidak habis pikir, bisa-bisanya aku lupa memasukkan kembali aluminium foil yang kubawa. Aku mencoba mengedarkan pandangan mencari cahaya dari tenda yang kulihat tadi. Namun sejauh aku memandang, mataku tidak menemukan cahaya yang tadi kulihat. Sunyi, benar-benar sunyi sekali di pos 5 ini. Apa ya hanya kami saja yang berada di sini? Hanya suara angin yang berhembus dan dedaunan yang saling bergesekan. Tidak ada siapapun di sini. Kemana perginya cahaya tenda yang kulihat tadi? Tidak mungkin aku berhalusinasi. 15 menit sudah aku berlari-lari mencari pendaki lain, namun hanya capek yang kudapatkan. Ya Allah, ini pendaki pada kemana? Kok gak ada sama sekali ya? Tak lama kemudian aku mendengar suara langkah kaki dari arah belakangku. Sedikit demi sedikit suara itu semakin terdengar jelas. Aku mencoba menerka-nerka suara langkah kaki itu. Apa itu langkah kaki manusia atau apa? Setelah terdengar jelas, suara itu menghilang seperti orang yang sudah berhenti berjalan. Perlahan aku menengok ke belakang dengan keringat yang bercucuran. Jantungku pun berdegup sangat kencang. Setelah aku menengok ke belakang, tidak ada siapapun di belakangku. Aku merasa sedikit lega, mungkin itu hanya suara hewan yang berjalan. Namun ketika aku berbalik arah lagi, tiba-tiba Allahu Akbar. Aku terkaget karena tiba-tiba di depanku sudah ada seorang kakek tua berpakaian Jawa dan membawa tongkat. Maaf, Kek, saya kaget. Sedang apa kamu di sini, Ger? Ger itu kata panggilan untuk anak muda Jawa zaman dulu. Sama artinya dengan Le, Nang, tapi untuk Ger itu sudah jarang dipakai untuk kalangan kakek atau nenek untuk memanggil cucunya. Kata itu sudah cukup terlalu kuno terdengar untuk generasi milenial seperti sekarang. Saya sedang mencari pendaki lain untuk menolong teman saya, Kek. Emangnya koncomu kenapa, Ger? Saya juga tidak tahu, Kek. Dia tiba-tiba tidak sadarkan diri. Badannya juga dingin seperti orang yang ingin kena hipo.
Kakek tersebut melihat ke arah tendaku dan kembali berucap, Orang Ger, temen kamu Sukmanya ditahan. maksud kakek? Temen kamu melanggar pantangan yang fatal di gunung ini. Hal itu yang menyebabkan Sukma temanmu ditahan, Ger. Melanggar pantangan? Setauku kami tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang ataupun membawa barang-barang yang dilarang. Lalu pantangan apa yang sudah Putra perbuat hingga Sukmanya ditahan? Tapi pantangan apa kek yang sudah ia langgar hingga Sukmanya ditahan? Temenmu masih ada darah keturunan cepu. Sekali lagi aku dibuat kaget dengan ucapan kakek itu. Dulu bapakku pernah memberitahuku tentang keturunan cepu yang dilarang mendaki Gunung Lawu. Aku kira ini hanya mitos saja. Bodohnya aku tidak menanyakan tempat tinggal Putra. Jika saja aku menanyakannya, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Aku tak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Tunggu, apakah ini yang dimaksud bapak? Kalau salah satu dari kami sudah membuat leluhur Gunung Lawu marah. Dulu juga pernah ada yang mengalami hal sama seperti temenmu itu, Ger. Kakek itu bercerita kepadaku kalau dulu ada pendaki yang pernah mengalami hal seperti itu hingga disesatkan dan ditemukan sudah tidak bernyawa karena jatuh di jurang. Orang-orang mencari pendaki tersebut namun tidak ditemukan jasadnya. Suatu ketika ada salah satu orang yang mencari jasad itu seorang diri hanya karena tidak tega melihat ibu korban yang terus-menerus bersedih sampai jatuh sakit berharap anaknya bisa ditemukan. Mereka sudah ikhlas dalam keadaan apapun anaknya ditemukan, namun mereka sangat berharap jasadnya bisa ditemukan. Dengan rasa iba yang ada di hatinya, orang yang mencari tersebut seorang diri berangkat mencari hingga tersesat selama 4 hari. Padahal istrinya di rumah sedang hamil dan sudah memasuki bulan ke-9. Namun ia tetap berangkat mencari pendaki yang hilang itu. Dan di hari ketiga, ia bertemu seseorang yang menolongnya sekaligus memberitahu di mana jasad tersebut. Orang yang ditemuinya itu melihat rasa welas asih yang besar di dalam hatinya, hingga berani mencari seorang diri demi membuat ibu korban tidak bersedih lagi. Orang yang ditemuinya menuntun dirinya untuk menemukan jalan pulang. Sepanjang perjalanan ia banyak bercerita tentang kehidupannya. Dia juga bercerita tentang istrinya yang sedang hamil di rumah hingga meminta menamai anak pertamanya itu. Sesampainya di jalur pendakian, orang tersebut menghilang tanpa jejak dan dia berhasil membuat kesedihan ibu korban mereda. Beruntung kamu bisa menemukan temanmu tadi. Jika tidak, mungkin temanmu akan bernasib sama dengan pendaki itu. Loh, bagaimana kakek ini tahu kalau aku tadi yang menemukan Putra? Perasaan aku tidak cerita apa-apa dengannya. Saat aku menemukan Putra pun aku tidak melihat orang di sekitarku. Sudahlah, aku tidak mau memikirkan itu dulu. Yang penting sekarang aku harus menyelamatkan Putra, ucapku dalam hati. Lalu apa teman saya masih bisa diselamatkan, kek? Buka tutup botol air yang kamu pegang itu, Ger. Aku segera membuka tutup botol yang tadinya ingin aku tukarkan dengan aluminium foil oleh pendaki lain. Kakek tersebut menaruh tangannya di atas botol yang kubawa. Aku bingung dengan apa yang kakek ini lakukan. Kukira ia haus meminta minum, tapi ternyata ia hanya menaruh tangannya sambil mulutnya membacakan doa, entah doa apa itu. Wes, Ger, bawa air ini untuk temanmu itu. Basuh wajah, telapak tangan dan juga telapak kakinya. Bacakan surat Al-Fatihah di setiap kamu membasuhnya. Ketika temanmu sudah sadar, segera kamu turun dari gunung ini. Ingat, jangan sampai bertemu malam lagi. Jika kamu belum berhasil membawa temanmu turun, maka temanmu tidak akan bisa diselamatkan, Ger. Baik, kek, saya akan ikuti perkataan kakek. Kalau gitu, saya langsung pamit ke tenda ya, kek. Kucium tangan kakek itu dan segera berjalan menuju tenda. Di perjalanan aku menengok ke arah kakek itu tadi. Namun kakek tersebut sudah tidak terlihat lagi. Di sini aku heran, masa iya
Kakek-kakek larinya seperti itu hingga aku tidak melihatnya lagi. Sesampainya di tenda, aku melihat Sukron dan Reza yang saling meringkuk seperti orang ketakutan. Entah apa yang terjadi dengan mereka hingga ketakutan seperti itu. Kenapa kalian? Reza bercerita kalau tadi ia dan Sukron mendengar suara tapak kaki kuda yang sedang mengitari tenda kami. Karena penasaran, mereka mengintip keluar tenda dan tidak menemukan apapun. Hingga kedua kalinya mereka mengintip kembali, mereka melihat seperti pasukan kerajaan yang sudah berlumuran darah. Bahkan juga ada yang tidak memiliki kepala. Itulah yang membuat mereka meringkuk ketakutan seperti sekarang ini. Sudah gak usah takut lagi. Sudah gak ada apa-apa di luar. Kamu gak jadi nukerin air dengan aluminium foil, Dra? Enggak nemu pendaki lain aku. Tapi aku ketemunya kakek-kakek. Dia nyuruh aku buat basuh Putra pakai air ini. Tubuh Putra sudah sangat dingin, wajahnya pun sudah mulai pucat. Tanpa berlama-lama lagi, kubasuhkan air seperti yang dikatakan kakek tadi. Benar-benar ajaib. Tubuh Putra perlahan sudah tidak sedingin tadi, wajahnya pun sudah tidak sepucat tadi. Namun rasa cemas masih tergurat dari kami bertiga yang menanti kesadaran Putra. Jam sudah menunjukkan pukul 4:15. Suara tanda azan subuh sudah terdengar dari handphoneku. Aku memutuskan untuk sholat terlebih dahulu. Namun kali ini aku tidak sendiri ataupun ditemani jamaah tak kasat mata, tapi ditemani Reza dan juga Sukron. Kami bertiga sholat berjamaah di depan tenda supaya bisa menjaga Putra juga. Selesai sholat, kami bertiga masuk ke dalam tenda lagi menunggu kesadaran Putra sembari mengemasi barang-barang dan segera turun. Ketika kami sedang beres-beres, tiba-tiba ada pergerakan dari tubuh Putra. Melihat itu, kami bertiga terus memanggil-manggil namanya. Dan tidak lama kemudian kelopak matanya mulai terbuka. Alhamdulillah, akhirnya sadar juga kamu, Put. Ucap Sukron. Ia masih diam dan menoleh-noleh seperti orang kebingungan. Aku di mana? Kami bertiga saling pandang, merasa heran dengan ucapannya. Kita di Gunung Lawu, Put. Gunung Lawu? Perasaan tadi aku... Aduh, kepala aku pusing banget deh. Udah, Put, ceritanya nanti aja, gak usah dipaksain. Sekarang mending kita bergemas dan langsung jalan turun. Nih, kamu minum dulu airnya. Setelah kami membongkar tenda dan bergegas untuk turun, sinar mentari pagi mulai muncul. Tepat pukul 6 pagi kami berjalan turun dengan memapa Putra karena tubuhnya masih terasa lemas untuk berjalan. Hingga sampai di pos 4 tepat pukul 10, kami beristirahat sejenak untuk mengisi perut kami yang tadi belum sempat kami isi. Perjalanan turun kami mungkin akan terasa lama karena harus membawa Putra perlahan. Jika terus seperti itu, yang aku takutkan kami tidak bisa sampai base camp tepat waktu. Aku tidak mau rombongan yang kubawa ini harus pulang hanya berdua saja. Terbesit di pikiranku untuk menggendong Putra turun agar kami bisa lebih cepat sampai ke base camp. Kron, nanti kamu bawa keril Putra ya, dan Reza bawa kerilku. Aku mau gendong Putra supaya bisa lebih cepat sampai. Kamu yakin kuat gendong Putra sampai base camp, Dra? Insya Allah kuat. Aku udah dilatih sama bapak aku mengangkat karung-karungan singkong kalau lagi panen, kok. Keren kamu, Dra. Gak kayak Sukron yang biasanya cuma ngangkat masalah. Mu enak wae kalau ngomongnya. Balas Sukron yang dilanjutkan menimpuk Reza dengan ranting pohon. Seketika suasana menjadi berubah. Yang tadinya cemas karena mengejar waktu, kini hanya karena guyonan kecil Reza suasana jadi ramai. Putra pun ikut tertawa kecil melihat kelakuan teman-temannya. Selesai mengisi perut, kami memulai kembali perjalanan turun kami. Seperti yang sudah disepakati tadi, aku menggendong Putra sedangkan Reza dan Sukron membawa keril kami. Untung aku sudah biasa mengangkat karung-karungan singkong yang beratnya puluhan kilo. Kalau cuma gendong Putra yang badannya agak kecil, bukan jadi masalah bagiku. Di tengah perjalanan turun, Reza dan Sukron meminta gantian untuk menggendong Putra. Namun setelah melihat muka mereka yang bercucuran keringat dan nafas kembang kempis, aku menolaknya. Singkat cerita, kami sampai di pos 1. Jarum pendek sudah menunjukkan pukul 4 sore. Karena jarak dari pos 1 menuju ke base camp tidak terlalu jauh, kami memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu untuk melepas lelah sekaligus menyenderkan punggung yang terasa sangat pegal. Saat itu entah setan apa yang mengganggu pikiranku hingga lupa akan waktu karena keasikan ngobrol. Tanpa kusadari jam sudah menunjukkan pukul 5 sore.
Aku yang teringat kembali dengan ucapan kakek yang aku temui di pos 5 tadi seketika berdiri dan mengajak yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan turun. Mereka semua pun juga kaget ketika mengetahui jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kami kembali berjalan dengan formasi yang sama. Aku di depan menggendong Putra, sedangkan Sukron dan Reza membawa keril kami. Di perjalanan turun entah mengapa perasaanku mulai tidak enak. Pepohonan yang tadinya diam kini mulai saling bergesekan karena angin yang tiba-tiba berhembus. Aku mulai mempercepat langkahku, takut jika tidak bisa tepat waktu sampai di base camp. Sinar matahari sudah mulai meredup, samar-samar terdengar suara langkah kaki kuda dari belakang kami. Aku mulai panik. Sukron dan Reza pun merasakan hal yang sama denganku. Sepertinya mereka juga mendengar suara langkah kaki kuda itu. Tepat saat matahari mulai terbenam, kami melihat gapura selamat datang yang ada di base camp Seto. Suara langkah kaki kuda semakin dekat mengarah ke arah kami. Seketika itu juga jantungku semakin berdegup dengan kencang. Tepat setelah melewati gapura selamat datang, suara langkah kaki kuda yang mengejar kami seketika menghilang. Salah satu petugas yang melihat kami segera menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Namun aku tidak bisa menjawabnya langsung karena tenggorokan terasa sangat kering. Namun salah satu petugas lainnya segera memberi kami minuman agar bisa menjelaskan apa yang terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi, Le? Sampai lari-lari begitu. Dengan nafas yang tersengal-sengal aku perlahan menjelaskan apa yang terjadi. Kami dikejar-kejar, Pak. Dikejar apa toh? Pasukan berkuda. Hah? Pasukan berkuda? Memangnya apa yang sudah kalian lakukan sampai-sampai dikejar? Aku melihat ke arah teman-temanku dan saat ingin menjelaskan kembali, tiba-tiba Putra berbicara. Karena saya masih ada darah keturunan Cepu, Pak. Mendengar ucapan Putra, mereka semua kaget, termasuk Sukron dan Reza. Reza dan Sukron terlihat sangat kesal mendengar apa yang dikatakan oleh Putra, namun aku mencoba menenangkannya. Loh, kenapa kamu bisa senekat itu, Tale? Beruntung kamu tidak bernasib sama dengan pendaki keturunan darah Cepu yang hilang di tahun 90-an. Maafin saya, Pak. Saya ingin ikut merasakan berdiri di puncak Gunung Lawu. Maafin aku, teman-teman. Iya, Put, gak apa-apa kok. Jadikan ini pelajaran yo. Lain kali kalau mau naik gunung lagi, kita harus menghormati peraturan yang ada di gunung tersebut. Semua peraturan dibuat karena ada penyebabnya. Tidak mungkin ada peraturan jika tidak ada penyebabnya. Nah, ya itu benar. Jika sedang di alam bebas seperti gunung ini, kita wajib menaati peraturan yang ada. Walau hanya kesalahan satu orang, yang lain pasti juga akan ngenai imbasnya. Ya udah, kalian istirahat saja dulu di sini. Besok kalian baru pulang. Saat sedang menjelaskan ke petugas basecamp, aku baru sadar kalau Reza tidak ada di sini. Lah, Reza mana? Samar-samar aku mendengar seperti suara kompor dinyalakan tepat di depan basecamp. Karena penasaran, aku mencoba menghampirinya. Belum sampai keluar, hidungku mencium bau sesuatu. Sepertinya aku tahu bau ini. Sadar akan bau itu, aku segera berlari dan benar saja. Jangkrik, mangan mie goreng orang ngejak-ajak. Lah, aku ngeliat kalian kayaknya lagi asik ngejelasin kejadian tadi yuk. Makanya aku gak ngejak-ajak. Ya seenggaknya nawarin ngono loh. Jangan malah makan sendirian di sini. Ditemenin kuntilanak kemarin baru tahu rasa kamu. Jangan aku takutin gitu, Sindra. Masain sekalian buat yang lain juga. Malam itu kami habiskan dengan memakan mie sisa logistik yang kami bawa dengan obrolan-obrolan kecil hingga terlelap. Pagi mulai menyinari langit di Gunung Lawu ini ditemani embun yang menempel di dedaunan. Kami berjalan ke rumah Kang Ali untuk mengambil motor. Beruntung Putra sudah bisa berjalan lagi, jadi aku tidak usah repot-repot menggendongnya lagi. Assalamualaikum Kang Ali. Ucapku yang melihat Kang Ali sedang nyeruput kopi ditemani asap rokok yang bergambar layar. Waalaikumsalam, lu kok cepet turunnya, Dra? Yo Kang, ada sedikit insiden jadi gak sampai puncak. Insiden apa toh? Sesuk wae aku dolan rene tak jelasin nanti. Ya wes. Ndi rokoke? Nih, rokok layar sak kapal-kapale. Ucapku sembari memberi Kang Ali rokok layar dan kopi kapal api sasetan kecil. Ia menerimanya sembari menoyor kepalaku.
Kami menuju motor yang terparkir di garasi rumah Kang Ali. Namun ketika ingin menaiki motor, aku teringat sesuatu. Kang, lihat aluminium foil kura. Kayaknya kemarin ketinggalan. Lah itu, sudah jadi genteng barunya Blacky. Kasian, bocor kandangnya. Ucap Kang Ali sambil mendongakkan kepalanya ke arah kandang Blacky. Oh, ala warmat. Aku mengambil kerikil yang ada di kakiku dan menimpukan ke arah kandang Blacky yang sedang tidur dan langsung lari ke arah motor tancap gas. Oh, awas kamu besok ya. Ucap Kang Ali sembari mengacungkan kepala tangan kepadaku. Ya alhamdulillah kami masih bisa pulang tanpa kekurangan apapun. Namun aku masih penasaran. Siapa kakek yang menolongku? Sekilas aku mengingat dengan cerita tentang orang yang mencari jasad pendaki yang hilang itu. Orang itu tersesat 4 hari. Dan istri orang itu sedang mengandung saat itu. Tunggu, bapakku tersesat selama 4 hari dulu sewaktu mencari pendaki yang hilang. Dan ibuku sedang mengandungku. Jangan-jangan orang yang dimaksud itu bapakku. Aku harus menanyakan perjalanannya sewaktu tersesat. Nanti ketika sampai rumah. Sekian dan terima kasih buat Ristory yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.